Kalau kamu disuruh baca dua teks ini, mana yang lebih mudah dipahamin? Oke, kita sama-sama sepakat pilihannya adalah teks pertama. Dari pilihan barusan, ada kaitannya dengan kalimat efektif dan paragraf efektif. Simak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Roshifa Delia dengan NIM 2514016028. Keberadaan saya di sini untuk membawakan materi pertemuan keempat, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Dr. Nina Kuina Hadiputri, MPD. Siapa yang di sini masih sulit untuk membuat kalimat efektif dan paragraf efektif dan membedakan keduanya? Oke, kita sama-sama belajar ya untuk segmen kalimat dan paragraf efektif ini. Oke, kita akan mulai dari definisi singkat terlebih dahulu ya. Definisi singkat dari kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan ide dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami. Dari definisi tersebut, kita tahu dan kita ambil kesimpulan bahwa kalimat efektif tidak bertele-tele. Baik, kita akan pergi ke ciri-cirinya. Ciri-ciri pertama adalah kesatuan gagasan. Satu kalimat sama dengan satu ide. Dan yang kedua adalah kesejajaran struktur. Yang ketiga adalah kelogisan. Yang keempat adalah kehematan. Dan yang kelima adalah penggunaan diksi dan ejaan yang tepat. Intinya, kalimat efektif itu singkat, padat, jelas, dan logis. Oke, kita udah selesai di segmen kalimat efektif. Supaya teman-teman lebih paham, aku akan buatkan contohnya. Contoh yang paling relevan adalah kedua teks ini. Oke, kita sama-sama sepakat teks yang menggunakan kalimat efektif adalah teks yang kedua. Semoga teman-teman paham lewat contohnya ya. Oke, kita akan pergi ke definisi singkat paragraf efektif. Definisi singkat dari paragraf efektif adalah paragraf yang memiliki satu ide pokok yang dikembangkan secara padu dan runtut. Ciri-cirinya adalah yang pertama, kesatuan. Semua kalimat mendukung ide pokok. Dan yang kedua adalah kepaduan. Hubungan antar kalimat jelas. Dan yang ketiga adalah urutan ide jelas antara induktif dan deduktif. Dan yang keempat adalah kelengkapan. Ada kalimat pelengkap yang cukup jelas. Oke. Dan kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya paragraf efektif itu bukan sekedar kumpulan kalimat, tapi kalimat yang terhubung membentuk satu ide besar. Oke, supaya lebih paham, aku akan kasih dua contohnya. Kita sama-sama sepakat bahwasanya paragraf efektif ada di teks pertama. Semoga teman-teman lebih paham melihat contohnya ya. Dari materi yang sudah dibawakan, kita dapat menarik benang merah hubungan antar keduanya. Kalau kalimat efektif adalah bahan baku, maka paragraf efektif adalah bangunannya. Oke. Kalau bahan bakunya jelek alias kalimat bertele-tele, bangunannya tuh pasti rapuh. Tapi walaupun kalimatnya bagus, kalau susunannya lompat-lompat, paragrafnya tetap sulit dipahamin. Jadi, pastikan setiap kalimat kalian singkat, padat, dan logis. Lalu susun kalimat-kalimat itu dengan runtut. Hasilnya, paragraf yang padu, enak dibaca dan membuat pesan tersampaikan dengan jelas. Ingat, komunikasi efektif dimulai dari kalimat yang efektif. Saya rasa cukup materi yang dapat saya bawakan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye. Oke teman-teman, karena ternyata masih tersisa 30 detik supaya nggak bertele-tele ya, aku menyingkat-nyingkat. Aku mau klarifikasi dulu. Kenapa aku bilangnya materi pertemuan keempat, sedangkan materi yang
aku jelaskan di video itu cuman 3. Yang pertama itu tentang perkembangan bahasa Indonesia, yang kedua tentang ejaan dan mengeja, dan yang ketiga adalah ini, tentang kalimat efektif dan paragraf efektif. Itu karena minggu ketiga kita ada libur, lebih tepatnya dipindah alihkan tugas, jadi diskusi besar, kelompok besar, karena ada kegiatan kirab budaya di Universitas Mula Warman. Saya rasa cukup klarifikasinya, saya takut ada kelupaan atau bikin bingung saja sih. Oke. Terima kasih sudah melihat sampai akhir. Bye.